warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat maghrib musholla Miftahul Jannah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari kita kembali bersyukur kepada Allah biqauli alhamdulillah wa syukrulillah atas limpahan rahmat dan nikmatnya kepada kita, terutama nikmat hidayah berupa iman dan Islam. Ini merupakan nikmat yang terpenting dalam hidup kita, karena diterima atau tidaknya amal manusia tergantung manusia itu beriman atau tidak. Atau dengan kata lain, Allah memberikan nikmat hidayah atau tidak kepada manusia itu. Nikmat kesehatan, nikmat panjang umur, nikmat waktu luang yang Allah berikan kepada kita, sehingga dengan nikmat itu kita dapat melaksanakan sebagian dari perintah Allah, yakni melaksanakan sholat fardu maghrib secara berjamaah di tempat yang kita cintai ini. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah terlimpah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya yang setia, baik yang dulu, sekarang maupun yang akan datang. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di majelis yang mulia ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba-hamba Allah yang taat, yang takwa, calon-calon penerima syafaat yang agung dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam atas izin Allah Subhanahu wa taala kelak pada hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita kembali bertemu dalam suasana kebaikan, sehat badan, afiah batin. Ini merupakan nikmat Allah yang wajib kita syukuri agar Allah senantiasa menambahkan nikmatnya kepada kita. Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang kufur nikmat, yaitu menggunakan nikmat Allah dipakai untuk maksiat, menggunakan nikmat Allah dipakai untuk melakukan perbuatan yang mengundang murkanya Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah sesungguhnya azab Allah amat sangat pedih. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita masih melanjutkan tema kita, yaitu Ma'rifatul Quran fi Tarjamatil Quran. Karena kita masih berada di bulan Syawal, bulan peningkatan amal soleh kita. Insya Allah bagi Bapak Ibu yang belum lengkap melaksanakan puasa Syawal, maka masih ada peluang, ya, sisa waktu yang ada insya Allah.
Karena orang yang melaksanakan puasa sunnah di bulan Syawal, maka akan dinilai seperti orang yang sholat, seperti orang yang puasa, maksudnya seperti orang yang puasa setahunan, ya. Tapi bagi bapak ibu yang punya halangan kemarin di bulan Ramadan, mungkin sakit atau safar, kemudian punya utang, maka diqadha dulu ya, baru melaksanakan puasa Syawal, begitu. Bapak ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita pilih sebuah tema ya, yaitu subtemanya adalah aktualisasi dari nilai-nilai pasca Ramadan. Kemarin di bulan yang ke-9, bulan Ramadan, kita dididik, dilatih, ditempa 1 bulan penuh ya, 30 hari di bulan Ramadan. Siangnya kita berpuasa sejak fajar sampai maghrib, malamnya kita menghidupkan sunnah Nabi, yaitu qiyamul lail, sholat tarawih, witir, ada yang tahajud ya. Kemudian kita sahur, kemudian sholat subuh berjamaah, begitu ya. Nah, ini adalah bagian dari latihan kita, tarbiyah yang kita laksanakan pada bulan Ramadan kemarin. Surah Al-Baqarah yang populer kita dengar setiap saat, ayat 183, Allah menyeru kepada orang yang beriman, khusus orang yang beriman. Jadi yang diseru dalam Al-Baqarah itu orang yang beriman saja untuk melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Perintah puasa itu juga telah diperintahkan Allah kepada umat-umat sebelumnya. Tujuannya adalah la'allakum tattaqun, agar yang melaksanakan puasa di bulan Ramadan itu termasuk golongan orang-orang yang bertakwa. Maka aktualisasi pasca Ramadan ini adalah bagaimana kita mengamalkan nilai-nilai Ramadan di luar Ramadan, yaitu kita praktekkan 11 bulan, mulai bulan Syawal sampai bulan Sya'ban yang akan datang. Tentu kalau kita lihat kata takwa itu sendiri banyak sekali di dalam Al-Quran disebutkan. Ustadz Adi Hidayat sering kita dengar kalimat takwa itu tidak kurang dari 115 kali diulang di dalam Al-Quran dengan berbagai variannya. Surah Al-Baqarah ayat yang kedua, di situ juga ada kata al-muttaqin. Nah, al-muttaqin di sini adalah memberitahu kepada kita orang-orang yang senantiasa menjadikan dirinya berpegang teguh, berpijak dengan Alkitab, ay Al-Quran. Jadi orang yang melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan kemarin, kemudian keluar dari Ramadan, kita diharapkan menjadi orang-orang yang mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebab kalau kita keluar Ramadan kok tidak mendapatkan ampunan dari Allah, maka kita termasuk orang-orang yang tidak beruntung. Bahasa kasarnya itu celaka, gitu ya. Dan itu diaminkan oleh Rasulullah. Nah, jadi kita berharap kepada Allah SWT agar ibadah puasa yang kemarin kita laksanakan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk melihat apakah ibadah puasa kemarin itu benar atau tidak, diterima atau tidak, begitu, itu bukan urusan kita. Seperti orang ibadah haji, haji seseorang itu mabrur atau tidak, ini bisa dilihat setelahnya. Nah, sebelum naik haji dia kok pelit, ya, pelit itu kikir, bahil, ya. Tapi ternyata setelah naik haji pulang ke tanah airnya kembali, di kampungnya terkenal menjadi orang yang dermawan. Nah, ini tanda-tanda mabrur, ya kan? Tapi kalau nggak ada perubahan sebelum dan setelahnya, berarti haji kita entah kemana, gitu ya. Apalagi ibadah haji yang sering kita saksikan ini ya, mungkin 2 tahun yang dulu ya, karena kita sudah hampir 2 kali tidak melaksanakan ibadah haji. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
kalimat takwa yang sekian banyak diulang di dalam Al-Quran, kita sudah sering mendengar tentang pengertiannya. Menurut Abdullah ibnu Abbas, takwa itu secara sederhana adalah melaksanakan perintah Allah, meninggalkan seluruh yang dilarang. Jadi kalau kita itu buka Quran, di sana ada perintah, kemudian kita laksanakan sesuai dengan kesanggupan kita, maka kita termasuk orang yang bertakwa. Dengan catatan kaifiyah, tata cara kita beribadah sesuai dengan sunnah Nabi. Tidak asal melaksanakan ibadah, tetapi kita beribadah sesuai dengan tuntunan. Kalau di dalam Al-Quran ada perintah tentang zakat, maka kita tunaikan zakat itu bagi yang mampu. Kalau di dalam Al-Quran ada perintah untuk menolong saudaranya, maka kita juga melaksanakan. Kalau di dalam Al-Quran ada perintah untuk menegakkan hukum qisas, maka penerapan hukum qisas itu menjadi wajib. Bagaimana tata caranya, itu diatur di dalam sunnah Nabi. Nah, oleh karena itu orang yang bertakwa itu adalah orang yang senantiasa melaksanakan perintah Allah, kemudian meninggalkan semua yang dilarang. Ini takwa. Nah, nilai takwa ini bisa didapatkan melalui sarana puasa kemarin. Nah, mudah-mudahan puasa kemarin itu menghantarkan kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Nah, orang yang bertakwa itu oleh Allah dijelaskan bagaimana ciri-cirinya. Ciri-ciri orang yang bertakwa itu dijelaskan surah Al-Baqarah ayat 3 dan 4, yaitu orang yang senantiasa beriman kepada yang gaib, mendirikan sholat, ya kan, menunaikan infak. Nah, begitu. Jadi ada 3: beriman kepada yang gaib, mendirikan sholat, berinfak. Yang diinfakkan, yang dibelanjakan, yang dihabiskan itu adalah sebagian dari rezeki yang Allah anugerahkan kepada mereka. Mereka siapa? Mereka yang bertakwa. Kemudian pada ayat 4 Allah jelaskan ciri yang keempat adalah mereka senantiasa beriman, percaya kepada apa yang diturunkan kepada Rasulullah, yaitu Al-Quran. Dan yang kelima, terhadap hari akhir yakin. Ada yang ketinggalan. Kitab-kitab sebelum Al-Quran juga kita harus beriman, harus percaya, tapi kita tidak wajib taat. Karena apa? Karena sudah disempurnakan di dalam satu kitab, yaitu Al-Quran. Masyarul muslimin, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita agak ke sini ya, kita praktekkan takwa ini gitu ya, sebagai perwujudan puasa kita kemarin. Kita buka surah yang keempat. Surah keempat itu surah An-Nisa, ayat yang ke-36 ya, ayat 36. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa'budullaha wa la tusriku bihi syai'a. Di situ waqaf kili, jadi utama berhenti, walaupun diteruskan juga boleh. Tapi di sini Allah membagi ayat ini menjadi 2 bagian. Kita disuruh oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berbuat baik kepada Allah. Yang dimaksud berbuat baik kepada Allah di sini adalah beribadah. Kita disuruh menyembah Allah tanpa menyekutukan dengan sesuatu apapun. Jadi Allah menyuruh kita ini supaya kita berbuat baik. Berbuat baik kepada Allah disebut ibadah. Sesuatu dikatakan ibadah kalau ada perintah, ada tuntunan. Nah, karena ayat ini sifatnya umum, ya, artinya ibadah ini menjadi satu tempat yang global. Nanti di dalamnya itu macam-macam, sehingga kegiatan manusia itu sejak bangun tidur sampai tidur kembali, ini sesungguhnya bisa dikemas dalam bentuk ibadah. Karena apa? Karena kita memulainya dengan memohon pertolongan kepada Allah dengan membaca bismillah. Pekerjaan yang baik apabila diawali dengan bacaan bismillah, maka akan diberikan pahala oleh Allah SWT.
Sebaliknya kata Imam As-Suyuti di dalam tafsirnya, Tafsir Al-Jalalain, bahwa orang yang melakukan perbuatan baik yang tidak diawali dengan bacaan basmalah, maka terputus pahalanya. Nah, oleh karena itu, seluruh agenda kegiatan kita, aktivitas kita setiap hari ini bisa menjadi ibadah. Ya, apabila kita tahu caranya. Nah, jadi ibadah ini macamnya banyak sekali. Tetapi Bapak Ibu, yang dulu kami sampaikan di sini adalah itu terangkum di dalam surah Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah juga dibagi dua, hubungan yang separuh untuk Allah, separuh untuk hamba-hambanya. Makanya kalau Al-Fatihah ini dikaji di dalam kitab Tafsir Ma'rifatul Quran, maka kita bisa lebih jelas lagi. Ternyata luar biasa bacaan bismillah itu. Ma'asyiral muslimin, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kenapa Allah melarang kita beribadah kepada Allah itu dengan menyekutukan Allah dengan sesuatu? Yang dimaksud menyekutukan Allah pada ayat ini adalah riya. Jadi kita tidak boleh melakukan amal soleh, amal baik, kemudian di situ ada riya menungganginya. Apa itu riya? Riya adalah orang yang beramal. Orang itu muslim, mukmin, beramal untuk mengharap ridhonya Allah, tapi juga kepengen dilihat oleh selain Allah. Jadi ingin dilihat oleh orang lain bahwa kita ini ternyata beramal. Ya gitu ya. Kalau kita zakat itu lalu diekspos ke sana kemari, kemudian ditayangkan di media-media elektronik, ya dan sebagainya. Kalau sampai salah niat, maka bubar amal itu. Tapi kalau kita niatnya untuk syiar, kemudian dakwah, memberi contoh kepada yang lain, agar kita itu tertarik dengan perilaku orang tersebut, maka itu bagus sekali. Makanya di dalam Al-Baqarah itu ayat 269, 270 itu dijelaskan bahwa kita itu berbuat baik, sedekahkah, infakah, apa saja, terang-terangan itu baik. Tetapi kalau kita mampu menyembunyikan sedekah kita itu lebih baik. Makanya dalam metode 8M di situ ada pemberitahuan dalam bentuk perbandingan yang baik dengan yang lebih baik, mana yang dipilih, kan begitu ya. Makanya kalau mampu kita beramal tanpa diketahui oleh siapapun, karena kita yakin bahwa Allah SWT menyaksikan apa yang kita lakukan. Nah, ini perlu latihan, ya, perlu latihan supaya kita bisa beramal tanpa ada noda-noda apa tapi namanya itu riya, gitu ya, riya. Jadi riya ini bisa merusak, ya. Makanya Nabi itu mewanti-wanti kepada kita supaya kita itu waspada dengan yang namanya syirik kecil, syirik halus, yaitu riya itu. Ya, jadi Rasul itu mengibaratkan riya itu seperti semut hitam berada di atas batu hitam, berada di malam yang gelap tanpa ada sinar. Makanya sulit sekali untuk menentukan ini ikhlas atau riya ini, gitu ya. Tapi walau bagaimanapun Bapak Ibu sekalian, kita kalau melakukannya itu ya dengan proses sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah, apa yang dimauin oleh Allah dalam surah Al-Bayyinah ayat 5, ya, Allah tidak menyuruh kita untuk melakukan sesuatu kecuali kita melakukannya dengan ikhlas, ya, maka insya Allah sekecil apapun kita akan mendapatkan nilai dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, apa saja yang bisa kita kerjakan sebagai bentuk ibadah kita kepada Allah, sebagai hablum minallah, hubungan kita secara vertikal antara hamba Allah dengan Allah. Contohnya sholat. Nah, ketika kita sholat tidak boleh riya kita, ya gitu kan. Kemudian apalagi puasa. Puasa juga tidak boleh riya. Ada ya Pak ya? Puasa riya itu ada ya.
Jarang ya puasa ria gitu. Ya, satu ibadah puasa ini kayaknya sulit untuk ria. Yang ada nggak ikhlas, nah itu ada. Kalau ria itu enggak, karena dia luar biasa kok. Nilai-nilai puasa itu luar biasa. Nilai takarubnya itu merasa diawasi oleh Allah itu memang sungguh-sungguh ya. Kurang 1 jam gelap gitu, mataharinya sepertinya tenggelam gitu kayak maghrib. Tapi kita yakin melihat jam ternyata baru jam 6, kurang setengah jam lagi buka. Tetap aja sabar menunggu. Nah gitu. Kenapa? Karena dia yakin bahwa belum sampai waktunya berbuka. Itulah orang. Makanya Allah menyatakan di dalam hadis qudsinya itu, ibadah-ibadah yang lain itu dikasih tahu gitu ya. Kalau sholat jamaah sekian, kalau zakat sekian, kalau menyantuni anak yatim sekian. Tapi kalau puasa ini diberikan oleh Allah khusus dan itu dirahasiakan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pokoknya bentuk-bentuk ibadah di dalam Al-Qur'an itu banyak sekali, ya. Banyak sekali. Oleh karena itu, ketika kita melakukannya itu adalah bagian dari kita berbuat baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita harus berbuat baik kepada Allah Subhanahu wa taala? Karena Allah telah berbuat baik kepada kita. Apa bentuknya? Kita dulu nggak ada, Allah adakan. Dulu kita di dalam perut, Allah keluarkan. Ya kan yang mengeluarkan kita Allah. Ibu kita yang melahirkan, bapak-bapak yang memiliki, kan begitu ya. An-Nahl 78 ya. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Wa ja'ala lakum sam'a wal absara wal af'idah la'allakum tashkurun. Nah begitu. Dan Allah lah yang mengeluarkan kalian dari perut ibu kalian. Ketika itu kalian dalam keadaan tidak tahu apa-apa, tidak bisa apa-apa, tidak punya apa-apa. Maka Allah menjadikan kalian potensi untuk berkarya, ya. Maka Allah berikan pendengaran, penglihatan dan hati agar kalian bersyukur. Bersyukur itu adalah menggunakan nikmat Allah dipakai untuk ketaatan kepada Allah. Kalau sebaliknya itu namanya kufur. Kemudian di dalam surah An-Nisa tadi yang 36 tadi, bagian yang kedua itu kita dianjurkan untuk berbuat baik kepada 9 golongan. Jadi setelah kita berbuat baik kepada Allah dalam bentuk ibadah, maka kita dianjurkan oleh Allah agar kita berbuat baik kepada sesama. 9 golongan itu Allah jelaskan, wabil walidaini ihsana, dan terhadap kedua orang tua hendaknya kalian berbuat baik. Jadi prioritas pertama ketika kita itu melakukan kebaikan, maka berbuat baik kepada kedua orang tua itu yang menjadi prioritas utama. Nah, kalau Roma Irama itu di dalam syairnya itu jelas gitu ya, kita disuruh menghormati orang tua gitu ya, karena orang tua itu luar biasa gitu ya. Kemudian apa yang kita lakukan kepada orang tua, berbuat baik kepada orang tua, ini adalah wujud anak yang berbakti. Jadi anak yang berbakti kepada orang tua itu adalah berbuat baik. Apa yang bisa kita lakukan? Sesuai dengan kesanggupan kita. Kalau orang tua kita minta tolong, minta bantu, kita bantu. Kalau orang tua kita menyuruh kita untuk melakukan sesuatu, selama itu tidak bertentangan dengan syariat, maka kita laksanakan. Orang tua sering nyuruh kita belajar, tapi kita koler dulu. Sekarang sih rajin gitu ya, karena sudah tahu manfaat daripada belajar itu sendiri. Ulun secara pribadi itu menyesal, kenapa kok dulu saya nggak mau disekolahkan tinggi-tinggi gitu. Karena dulu koler. Ternyata sekarang setelah buka Quran, banyak orang-orang kafir yang menyesal di akhirat itu. Sudah nggak bisa lagi mengubah nasibnya. Wah, ini masih di dunia ini, masih bisa mengubah nasib kita gitu kan. Maka kita ubah. Wah, jadi tahun 90 sekolah lagi gitu kan. Sampai sekarang masih sekolah.
Nah, jadi sekolah terus. Bapak yang pensiun dosen UNAP masih tetap sekolah, tapi sekolahnya tidak duduk di bangku kan, nah lesehan gitu kan. Kenapa? Karena memang Allah menyuruh kan melalui Rasulnya agar kita menuntut ilmu, dan menuntut ilmu itu wajib bagi muslim laki dan perempuan, dan nggak ada batasannya sejak lahir sampai menjelang wafat. Nah, ternyata rahasianya kenapa kok panjang? Supaya kita mengetahui hakikat hidup kita. Hidup kita ini hakikatnya itu untuk apa gitu ya. Tugas kita sebagai manusia itu apa? Tujuan Allah itu menciptakan manusia itu untuk apa? Nah, jadi kalau kita baca Quran, maka jelas sekali, oh tujuannya Allah itu menciptakan manusia, oh supaya manusia itu beribadah. Dan ini sudah disepakati. Jadi hidup ini karena atas kesepakatan kedua belah pihak, antara calon hamba ketika di zaman roh dengan Tuhan. Surah Al-A'raf 172. Nah, itu kan jelas ya. Jadi atas kesepakatan itulah lalu kita hidup di muka bumi ini. Nah, setelah itu bagaimana? Kalau sudah tahu, oh ternyata ibadah, bagaimana cara ibadahnya? Nah, itulah perlu belajar. Jadi banyak macam-macam ilmu yang bisa kita dapatkan melalui bangku sekolah, melalui pesantren, majelis-majelis taklim, ya, pokoknya di mana saja, gitu ya. Apalagi sekarang ini ada media online yang kita mau perlu apa saja ada, mau tanya apa saja itu kok ada, gitu ya. Masya Allah ya, mau buka kitab namanya apa saja, karena kan jutaan macam nama-nama kitab itu. Yang di pesantren dulu yang kita pelajari itu hanya beberapa aja, itu aja sudah memerlukan waktu puluhan tahun, ya kan gitu ya. Nah sekarang dipermudah lagi, yang melalui online kita buka mau tanya rumahnya Pak Haji Hasbulah di mana, itu diarahkan gitu, jadi tahu gitu. Belok sini kiri kanan sampai kebablasan dibilang juga. Nah itu namanya Google Map itu ya. Nah apalagi kita itu akan menuju suatu tempat di mana tempat yang belum pernah kita survei, kita bayangannya aja belum pernah, yaitu alam akhirat. Digambarkan di dalam Al-Quran, lalu kita jadi tahu bagaimana caranya menjadikan Quran sebagai Google Map-nya gitu ya. Jadi Quran itu sebagai petunjuk agar manusia itu tidak tersesat baik di dunia terlebih nanti di akhirat. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, itu adalah bagian dari kita berbakti kepada orang tua yang bisa kita lakukan sebagai prioritas pertama. Yang kedua, wabidil kurba. Yang kedua, kita berbuat baik dengan kerabat. Kerabat itu saudara dekat yang ada hubungannya dengan kita, itu kerabat. Maka sebelum kita melakukan kepada yang lain, setelah kita berbuat baik kepada kedua orang tua, maka kita dianjurkan untuk berbuat baik kepada kerabat kita. Ketika kita mau bersedekah, sebelum kita serahkan kepada orang yang jauh-jauh sana, maka dikontrol dulu, ditengok dulu, di kerabat kita ada nggak yang memerlukan. Kalau ada, maka ini yang utama. Pahalanya 2 kali lipat dibandingkan dengan yang bukan kerabat. Kalau yang bukan kerabat cuma 1 aja, pahala sedekah. Tapi kalau kerabat, selain pahala sedekah, kita mendapatkan pahala silaturahmi. Kenapa? Kita berkunjung mendatangi saudara kita tadi, silaturahmi, ya kan? Kemudian juga kita memberikan sesuatu kepada kerabat kita. Kemudian golongan yang ketiga, wal yatama, yaitu orang-orang yatim. Oh, bukan orang ya, kalau yatim itu anak-anak yatim. Kalau orang yatim ya Pak Haji Hasbulah ya yatim ya. Nah gitu. Tapi ini anak-anak yatim. Anak yatim yang ditinggal mati orang tuanya, yaitu ayahnya sebagai tulang punggung yang memenuhi kebutuhannya, ternyata Allah panggil yang tinggal tersisa ibu dan anaknya. Maka ibunya janda, anaknya yatim. Inilah yang perlu disantuni. Tapi harus waspada, hati-hati tata cara menyantuni anak yatim.
Kalau di situ ada jandanya, maka hati-hati jangan sampai salah niat. Kadang-kadang perselingkuhan itu terjadi karena kebaikan kita ini. Tadinya mengangkat anaknya sebagai anak asuh, ternyata ibunya diangkat juga. Nah, begitu. Kenapa? Ya, begitulah gitu ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, maka menyantuni anak yatim bagian dari kebaikan yang diperintahkan oleh Allah. Nah, jadi kalau kita menyaksikan orang yatim kemudian kita tidak menyantuninya, tidak menyayanginya, tidak mengasihinya, kita termasuk orang-orang yang mendustakan agama. Dalam surah Al-Ma'un ya Pak ya, Al-Ma'un itu di sana dikatakan ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Jadi tahukah kalian siapakah orang yang mendustakan agama itu? Allah jawab sendiri supaya kita tidak usah mikir. Pendusta agama itu adalah orang yang menghardik anak yatim, orang yang tidak memberikan bantuan, tidak peduli terhadap nasib anak yatim. Nah, oleh karena itu, supaya kita tidak termasuk pendusta agama, maka kita berbuat baik kepada anak-anak yatim yang mereka perlu kasih sayang, perlu belayan kita, perlu bantuan, uluran tangan dari kita. Nah, orang yang menyantuni anak yatim ini nanti bersama Rasul di surga raket betul. Ya gitu kan? Oleh karena itu di dalam sebuah riwayat dikatakan sebaik-baik rumah muslim yang di dalamnya ada anak yatim dan diperlakukan anak yatim itu dengan baik. Sebaliknya seburuk-buruk rumah muslim yang di dalamnya ada anak yatim tidak diperlakukan dengan baik. Nah gitu. Dan untuk menyantuni anak yatim itu, anak yatimnya tidak harus kita bawa ke rumah kita, atau tidak harus anaknya kita taruh di panti asuhan. Kita data di mana ada yatim, biarlah anak yatim ikut dengan orang tuanya, keperluannya apa kita santuni begitu, sehingga kita tidak memisahkan kasih sayang antara ibu dengan anak. Kadang-kadang kita justru membantu tapi malah berbuat jahat, memisahkan antara ibu dengan anaknya. Yang sering kan gitu, ditampung di panti asuhan gitu ya. Apalagi nanti kalau salah-salah niat gitu ya kan. Ini maaf, ini contoh di Jawa, Surabaya, teman itu lama nggak berjumpa gitu. Begitu ketemu tahun 2011 di Surabaya, loh dulu kan nyopir bis itu, bis Damri Surabaya gitu. Sekarang pensiun, apa pekerjaannya? Oh, saya owner panti asuhan, kayak perusahaan panti asuhan kayak PT gitu. Jadi owner katanya. Wah, lah terus gimana itu kegiatan owner itu? Ya sudah seperti pada umumnya. Wah, ternyata banyak bantuan-bantuan mengalir ya, tidak hanya untuk yang disantuni itu anak yatimnya, tapi keluarga-keluarganya juga mendapat imbas kebaikan, gitu ya. Nah, makanya kita mesti harus waspada terhadap program ya sosial ini. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah SWT, kemudian yang selanjutnya, yang keempat, yang perlu kita berbuat baik adalah kita berbuat baik kepada orang-orang miskin. Ya, tadi kan al-yatama wal masakina, orang-orang miskin. Jadi orang-orang miskin yang ada di sekitar kita ini wajib kita berbuat baik karena memang mereka punya hak dari kita dan kita punya kewajiban untuk memperlakukan mereka dengan sebaik-baiknya. Itu juga termasuk pada surah Al-Ma'un tadi, termasuk orang yang mendustakan agama apabila kita tidak menganjurkan, minimal menganjurkan memberi makan orang miskin. Kalau toh kita tidak bisa memberikan makan orang miskin, minimal paling tidak kita menganjurkan. Kita tidak bisa membantu, nah kita share informasi, ini perlu bantuan gini, maka orang yang membantu karena informasi dari kita, maka kita mendapatkan nilai atau manfaatnya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, yang kelima, yang selanjutnya kepada siapa kita harus berbuat baik, yang kelima adalah tetangga dekat. Tetangga dekat.
Tetangga itu siapa? Tetangga adalah orang yang rumahnya dekat kita, gitu ya. Ke depan 40 rumah, ke belakang 40 rumah, ke kanan 40 rumah, ke kiri 40 rumah. Itulah tetangga kita. Tetapi nanti kalau dibagi, tetangga itu ada 3. Tetangga dekat, tetangga jauh. Oh, 2 aja ya. Dekat, jauh gitu ya, cuma 2 saja. Tetapi dalam memberikan hak itu dibagi 3. Ada tetangga karena ada ikatan persaudaraan, dan ada tetangga ada ikatan akidah. Nah, ketika itu terjadi, maka yang berhak untuk kita berikan haknya sebagai hak tetangga, maka yang akidahnya sama dulu ya. Nah, selain yang ada hubungannya dengan kerabat kita, gitu ya, baru kita memberikan haknya kepada tetangga yang jauh. Nah, tetangga yang jauh ini diterangkan di dalam surah An-Nisa ayat 30 ini pada urutan yang ke-6. Nah, kemudian urutan yang ke-7 yang kita harus berbuat baik, yaitu kepada teman sejawat, teman-teman satu kantor mungkin ya, bagian satu dengan bagian lain, ini adalah teman sejawat, satu unit kerja ya, ini bagian ini bagian ini, maka kita dianjurkan untuk berbuat baik kepada mereka. Berbuat baik kepada mereka ini adalah bagian dari pelaksanaan takwa. Nilai-nilai takwa itulah, yaitu kita berbuat baik kepada sahabat-sahabat kita, teman-teman kita. Dan ini apabila kita praktekkan, ini adalah bagian wujud daripada nilai-nilai ketakwaan yang kita tadi lakukan puasa di bulan Ramadan itu. Kemudian yang selanjutnya, yang ke-7 ya, yang ke-7 adalah Ibnu Sabil. Oh, yang ke-8 Ibnu Sabil, yaitu wabnis sabil, orang-orang yang menempuh perjalanan dalam rangka untuk kebaikan. Kalau orang menempuh perjalanan tapi untuk keburukan, itu tidak perlu kita berbuat baik. Tapi kalau kita tahu, ya kita ingatkan, jangan sampai perjalanan itu justru mengundang murkanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang terakhir, yang ke-9, yang kita mesti berbuat baik adalah wama malakat aimanukum, dan terhadap hamba saya, budak yang kita miliki, maka kita harus berbuat baik kepada mereka. Ini dulu Pak ya, kalau sekarang budak itu, hamba saya itu enggak ada. Tapi kalau kita analogikan, kita kiaskan gitu ya, kita bandingkan, kalau kita mungkin ibaratnya pembantu lah, pembantu atau seseorang yang dikuasai oleh orang lain. Anak-anak kos itu kan itu seperti budak. Kenapa? Karena mereka dikuasai oleh orang lain. Mereka tidak bisa keluar rumah itu kecuali bayar. Kalau nggak bisa bayar, maka mereka tidak bisa. Atau mahasiswa atau siswa yang tidak bisa bayar, ijazahnya ditahan, misalnya seperti itu. Nah, orang-orang seperti itu dikategorikan sebagai budak, maka kita berbuat baik. Bagaimana caranya? Keperluan mereka apa? Kemudian kita bantu mereka. Nah, inilah bentuk-bentuk kebaikan yang bisa kita lakukan sehingga kita ini termasuk pelaksana perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah secara horizontal hubungan kita sesama manusia, kebaikan yang bisa kita lakukan, maka ini adalah bagian dari aktualisasi nilai-nilai ketakwaan yang kita raih waktu kita melaksanakan ibadah puasa. Masyarul muslimin, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian Allah menutup firman-Nya, yaitu ya, innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Inna, sesungguhnya Allah la tidak yuhibbu, mencintai, mangkana, siapa saja yang ketika beramal, nah yang di atas tadi, berbuat baik kepada Allah dengan beribadah, kemudian juga berbuat baik kepada sesama manusia, mulai dari orang tua, ya, kerabat, kemudian anak yatim, orang miskin, tetangga dekat, tetangga jauh,
teman sejawat, Ibnu Sabil dan budak-budak yang dimiliki, ya, itu kalau sampai membuat orang itu bangga karena amalnya, Allah nggak suka. Jadi Allah tidak menyukai orang yang sombong lagi membanggakan diri. Orang sombong itu biasanya karena banyak kebaikannya. Jarang orang sombong itu karena keburukannya, itu jarang. Orang yang sombong, misalnya yang disombongkan harta, karena Allah berikan kelebihan harta, dia sombongkan dengan hartanya itu. Di dalam Al-Quran dijelaskan, dicontohkan kepada kita siapa mereka. Dalam surah Al-Qasas itu diterangkan Qarun. Ternyata Qarun itu adalah orang yang diabadikan dalam Al-Quran sebagai contoh orang kaya yang sombong. Saking sombongnya itu Bapak Ibu sekalian, membawa kunci berangkasnya, gudang-gudangnya saya itu perlu 10 orang yang kuat-kuat, hanya untuk memperlihatkan kepada halayak ramai, aku loh Qarun itu kaya banget, kuncinya saja. Kalau kita lihat orang-orang sekarang Pak, yang paling kaya tingkat dunia, urutan 1 sampai 100, ya kan, tidak ada berita yang memperlihatkan apalagi kunci berangkasnya. Nomor rekeningnya aja nggak ada, kita nggak tahu. Walaupun kita pernah mendengar dia menanamkan uangnya di luar negeri, entah uangnya itu hasil korupsi ataupun hasil bisnis, kita tidak tahu. Tapi yang jelas sampai saat ini belum pernah orang yang kaya raya kemudian memperlihatkan kekayaannya seperti Qarun itu. Nah, orang sekaya Qarun saja ketika sombong Pak, dibenamkan ke dalam tanah. Padahal ketika itu Qarun itu menjadi idola orang banyak kepingin menjadi orang seperti Qarun. Mungkin sekarang sudah nggak habis. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, surah An-Nisa ayat 36 ini adalah bagian dari wujud kita beramal baik kepada tetangga, kepada sesama, agar kita mendapatkan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini dulu yang dapat Ulun sampaikan dalam kesempatan ini. Mudah-mudahan Allah SWT senantiasa merahmati dan meridhai kita semua. Ulun mohon maaf, pasti banyak kelirunya, banyak salahnya dalam mendalami kajian ini. Mari kita tutup pertemuan ini dengan sama-sama baca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.